Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, eh, pemrograman visual, akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Payroll Management System. Sistem ini dirancang untuk mempermudah administrasi kepegawaian, khususnya dalam hal absensi, cuti, dan penggajian. Dalam perusahaan, pengelolaan data karyawan secara manual seringkali menimbulkan masalah seperti kesalahan perhitungan gaji, data yang tidak terorganisir, serta sulitnya rekap administrasi absen dan cuti. Oleh karena itu, kami membuat sistem berbasis desktop yang dapat membantu HRD dalam mengelola data secara terstruktur, efisien, dan akurat. Untuk pengenalan fitur akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi Noviastuti. Kepada Dewi, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dena Vestuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur login dan cara penggunaannya. Fitur ini memiliki fungsi utama yaitu membatasi hak akses sesuai peran pengguna seperti admin dan karyawan sehingga internal perusahaan tetap terjaga serta mencatat aktivitas pengguna sehingga sistem dapat melacak siapa yang melakukan perubahan data. Baik, di sini saya akan mencoba login menggunakan username admin. Admin dapat memiliki akses penuh ke semua data. Setelah keduanya terisi, klik tombol login. Jika berhasil, akan muncul pop-up notifikasi seperti yang terlihat, yaitu login berhasil sebagai admin. Pada bagian dashboard, terdapat beberapa menu utama yang dapat diakses pengguna, yaitu file, master data, transaksi, kritik, dan saran. Lalu, selanjutnya kita akan logout untuk keluar. Jika saya salah memasukkan user, akan muncul pesan error seperti username atau password salah. Baik, kemudian saya akan mencoba login menggunakan username karyawan yang hanya dapat melihat data pribadinya seperti slip gaji, data absensi, dan data cuti. Setelah login berhasil, klik OK. Pada bagian dashboard pengguna, terdapat data yang dapat diakses yaitu hanya transaksi, absen dan cuti, kemudian kritik dan saran. Demikian penjelasan saya mengenai menu pada aplikasi Payroll Management System. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aldi Wiguna. Oke, ya terima kasih Dewi Noviastuti dan selanjutnya perkenalkan saya Aldi Wiguna Putra. Saya akan menjelaskan tentang master data dan data karyawan. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan menu utama aplikasi yaitu data karyawan. Fitur ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan informasi karyawan secara digital lengkap dan terstruktur. Adapun fitur yang Adapun fitur data karyawan bertujuan untuk menyimpan informasi pribadi dan pekerjaan setiap karyawan, mempermudah pencatatan, pencarian, dan pemeliharaan karyawan, mendukung proses administrasi internal seperti absensi, penggajian, dan pelaporan. Tampilan pada form terdiri dari dua bagian utama, yaitu form input. Yang pertama ID karyawan, nama karyawan yang diinput, kemudian jenis kelamin, bisa dipilih laki-laki atau perempuan sesuai gender. Untuk jabatan diambil dari data jabatan yang telah diinput. Kemudian ada data departemen diinput sesuai departemen masing-masing. Alamat sesuai data karyawan, tanggal lahir sesuai data karyawan, dan nomor telepon untuk kontak darurat. Berikut adalah komponen-komponen yang terdapat yang dilengkapi untuk beberapa tombol kontrol seperti button save, button edit, dan button delete
untuk menghapus data karyawan. Setelah itu kita akan menekan tombol print pada form data karyawan dan sistem secara otomatis akan mencetak laporan pada tampilan melalui sistem Jasper Report seperti berikut. Laporan ini menampilkan daftar lengkap data karyawan dalam format rapi dan profesional. Suara motor kedengar nggak sih? Setelah data terinput, kita akan mencetak atau memprint data yang terdapat pada tabel dengan sistem Jasper Report View seperti berikut. Laporan ini menampilkan data lengkap data karyawan dalam format rapi dan profesional yang dapat dicetak atau disimpan dalam berbagai format. Contoh dalam format PDF. Dengan adanya fitur data karyawan ini, proses pengelolaan sumber daya manusia menjadi lebih mudah, akurat, dan efisien. Fitur ini juga menjadi dasar untuk fitur lainnya, seperti absensi, cuti, dan penggajian. Demikian penjelasan saya mengenai fitur data karyawan. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Atar Haikal. Ya, terima kasih Aldi Wiguna Saputra. Di sini saya Atar Haikal Putro akan menjelaskan salah satu fitur penting dalam sistem yang telah kami kembangkan yaitu fitur data departemen. Fitur ini berperan sebagai alat bantu dalam pencatatan struktur organisasi perusahaan khususnya dalam hal manajemen departemen dan informasi karyawan yang berada di dalamnya. Fitur data departemen memiliki beberapa tujuan utama antara lain menyimpan informasi mengenai setiap departemen yang ada di dalam perusahaan, menampilkan jumlah karyawan dalam masing-masing departemen, menyediakan informasi jabatan dan tanggung jawab di tiap unit kerja, memudahkan pelacakan struktur organisasi dan pembagian tugas karyawan. Pada tampilan form data departemen ini, terdapat beberapa komponen isian penting, memiliki fungsi sebagai berikut. ID departemen digunakan sebagai kode unik dan tahun untuk setiap departemen yang dimasukkan oleh admin secara manual. ID karyawan diisi dengan kode karyawan yang menjabat atau mewakili departemen tersebut, seperti K001. Jumlah karyawan menunjukkan total jumlah personel yang bekerja dalam satu departemen. Deskripsi diisi dengan penjelasan secara singkat ruang lingkup, fungsi, dan tanggung jawab dari masing-masing departemen. Contoh, mengelola pengadaan barang dan distribusi logistik. Untuk selanjutnya ada menu print, back, save, edit, dan delete. Untuk save untuk menyimpan, print untuk mencetak data ke format PDF. Setelah kita menekan tombol print pada form data departemen, sistem akan secara otomatis menghasilkan laporan cetak yang ditampilkan melalui Jasper Viewer. Seperti berikut ini. Dengan adanya fitur data departemen ini, perusahaan akan mengelola unit kerjanya secara lebih tertata, rapi, dan terintegrasi dengan sistem lainnya seperti data karyawan, penggajian, dan absensi. Demikian penjelasan saya mengenai fitur data departemen. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sahrul Nur Rahman. Ya, terima kasih untuk Atar Haikal karena sudah menjelaskan tentang data departemen. Perkenalkan, nama saya Sahrul Nur Rahman. Pada sesi ini saya akan menjelaskan fitur data jabatan yang merupakan salah satu bagian penting dalam aplikasi Payroll Management System. Fitur ini dirancang untuk menyimpan dan mengelola informasi terkait posisi atau jabatan setiap karyawan di dalam perusahaan. Fitur jabatan bertujuan untuk mencatat informasi jabatan setiap karyawan secara rinci dan terstruktur
mengkelompokkan jabatan berdasarkan departemen dan fasilitas yang diterima. Kemudian menentukan durasi dan hak-hak jabatan untuk kebutuhan manajemen SDM. Fitur ini sangat membantu dalam proses penggajian, pengembangan karir, serta evaluasi struktur organisasi. From data jabatan terdiri dari beberapa kolom input penting, antara lain ID jabatan, ID karyawan, fasilitas, serta durasi menjabat. ID jabatan berisi kode unik untuk membedakan masing-masing jabatan. Contoh pada layar terdapat B002. Kemudian ID karyawan juga sama, terdapat kode unik juga yang terdapat pada data karyawan. Kemudian pada fasilitas diisi dengan fasilitas yang diterima oleh pemegang jabatan tersebut. Terdapat mobil, motor, MRS, dan juga laptop. Kemudian durasi menjabat diketik sesuai dengan jabatan tersebut. Oke. From ini dilengkapi dengan beberapa tombol aksi untuk mempermudah pengelolaan data, antara lain save, edit, delete, print, dan juga back. Ketika semua data sudah terinput, kita tinggal mengklik tombol save. Setelah selesai, data akan tersimpan, kemudian kita akan mengklik tombol print. Setelah kita menekan tombol print pada from data jabatan, sistem akan secara otomatis menghasilkan laporan cetak yang ditampilkan melalui Jasper Viewer, seperti pada tampilan berikut. Fitur data jabatan menjadi komponen penting dalam sistem karena menyatukan informasi antara posisi kerja, data personal karyawan, dan hak yang diterima. Dengan pengelolaan digital seperti ini, proses evaluasi dan pengaturan jabatan menjadi lebih efisien, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Demikian penjelasan saya mengenai fitur data jabatan. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Noval Baihaqi. Oke, terima kasih Sahrul Nur Rahman. Saya ingin melanjutkan fitur pada payroll management system ini, yaitu fitur absensi. Pada bagian ini saya akan memaparkan fitur data absensi yang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem aplikasi payroll management system. Fitur ini digunakan untuk mencatat dan memantau kehadiran karyawan setiap hari secara digital dan terstruktur. Fitur data absensi bertujuan untuk yang pertama mencatat waktu, menentukan kehadiran, dan membantu perusahaan dalam mengevaluasi kedisiplinan perhitungan ini berdasarkan kehadiran. Di sini saya akan mencoba mengisi form ID absensi, karyawan, tanggal, jam masuk, dan jam keluar, serta status hadir yang dapat dipilih. Setelah saya save, ya, data akan masuk ke dalam tabel. Nah, selanjutnya kita bisa print atau cetak ke PDF menggunakan Jasper Report. Oke. Setelah data tampil, sistem ini bisa mendukung digitalisasi proses kehadiran karyawan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan sistem ini, perusahaan dapat memantau untuk mengevaluasi karyawan secara efisien dan akurat. Demikian penjelasan mengenai fitur data absensi. Untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aji Mukti Wibowo. Terima kasih untuk rekan saya, Noval Baihaqi. Perkenalkan, saya Aji Mukti Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan tentang data penggajian. Halaman ini adalah halaman data penggajian yang merupakan bagian dari sistem informasi penggajian yang kami kembangkan. Tampilan ini digunakan oleh admin atau petugas HRD untuk menginput, mengedit, dan menghapus data penggajian karyawan pada periode tertentu. Tampilan ini terdiri dari dua bagian, yaitu di atas ada form input data, dan di bagian bawah ada
tabel data penggajian. Dalam fitur ini ada beberapa komponen, ID penggajian, ID karyawan, periode, tanggal gaji, gaji pokok, tunjangan, PPh, dan total gaji. Setelah kita input semuanya, lalu kita akan memencet tombol save yang akan menge-save semua data yang telah kita input. Setelah itu, kita bisa setelah data masuk ke dalam tabel, kita akan mencetak data dengan Jasper Viewers yang akan menampilkan data payroll sesuai pada gambar tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Desi Fitri Fortuna. Terima kasih Aji, perkenalkan saya Desi Fitri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tampilan halaman data cuti dalam aplikasi Payroll Management System yang kami kembangkan. Nah, di halaman ini berfungsi untuk mengelola pengajuan cuti karyawan mulai dari input data, pencatatan alasan, hingga pemantauan status persetujuan cuti. Di komponen jadi ada ID cuti, kita masukkan kode uniknya, ID karyawan, kita masukkan ID karyawan K004, jenis cutinya kita coba cuti melahirkan, lalu lama cutinya 90 hari, tanggal mulainya mulai dari Februari, dan tanggal akhirnya mulai dari sampai Mei, terus alasan itu melahirkan anak pertama, kita save, nanti datanya akan berhasil disimpan seperti ini, dan masuk di dalam tabel, ada di nomor 2 paling bawah. Nah, nanti data ini bisa kita print melalui button print. Setelah itu akan muncul data seperti ini. Data cuti sudah misalkan K005 belum di-approve sama HRD, dan yang beberapa sudah ada yang di-approve seperti K002 dengan alasan demam tinggi, K004 dengan alasan melahirkan anak pertama. Oke, jadi dengan halaman ini proses pengajuan cuti menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan efisien, sekaligus mempermudah pengambilan keputusan bagi manajemen. Lalu, pada tampilan ini saya akan menjelaskan halaman kritik dan saran, yang merupakan fitur penting dalam sistem karena berfungsi sebagai komunikasi antara pengguna dan pengelola aplikasi. Halaman ini dirancang untuk mempermudah pengguna menyampaikan keluhan, kritik, saran, maupun pertanyaan seputar aplikasi secara langsung kepada tim pengembang dan administrator. Di sebelah kiri ini ada informasi kontak perusahaan, dan sebelah kanan di sini ada tempat untuk memberikan kritik atau saran. Nah, beberapa data sudah ada di sini, kita bisa lihat. Ada tombol sulit tidak merespon. Nah, nanti kita bisa lihat di sini ada apa saja yang sudah masuk. Ya. Dengan adanya halaman kritik dan saran, aplikasi ini menjadi lebih responsif dan komunikatif terhadap pengguna. Fitur ini memungkinkan pengumpulan umpan balik secara langsung yang sangat penting untuk proses evaluasi dan pengembangan aplikasi di masa mendatang. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai Payroll Management System yang kami bangun menggunakan bahasa pemrograman Java, IDE NetBeans, dan database MySQL. Sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola data, karyawan, absensi, cuti, dan penggajian secara lebih efisien, akurat, dan juga terstruktur. Dengan adanya sistem ini, kami berharap dapat mengurangi beban kerja manual bagian HRD, meminimalkan kesalahan dalam perhitungan gaji, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan dan profesional. Kami menyadari bahwa sistem ini masih memiliki kekurangan dan masih bisa terus dikembangkan, baik dari sisi fitur, tampilan, maupun skalabilitas ke platform web atau mobile. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, serta teman-teman semua. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian.
Semoga proyek ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk pengembangan sistem serupa di masa depan. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.